Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Nuri Casanti dengan NIM 16323-1075, kelas Aljabar Linier RKA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat playlist video yang telah dikirimkan oleh dosen saya mengenai materi vektor pada perspektif Aljabar Linier. So, langsung aja. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar vektor dalam aljabar linier. Apa sih itu vektor? Oke, dalam playlist video Essence of Linear Algebra, vektor itu terbagi menjadi beberapa perspektif, yaitu yang pertama pada perspektif fisika, vektor itu ditandai sebagai anak panah yang memiliki suatu arah. Selanjutnya, pada perspektif statistika ataupun matematika, vektor itu diartikan sebagai daftar angka yang terurut atau yang biasa kita sebut dengan matriks. Nah, video ini juga menjelaskan bagaimana cara merepresentasikan vektor secara numerik menggunakan koordinat dan memperkenalkan juga operasi dasar penjumlahan vektor yang menggunakan metode head to tail dan juga perkalian skalar yang mengskalakan panjang vektor. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kombinasi linier. Apa sih kombinasi linier itu? Oke, kombinasi linier itu adalah operasi yang menggabungkan dua atau lebih vektor untuk menghasilkan vektor baru. Nah, vektor baru ini yang dihasilkan ini disebut dengan linear combination. Kombinasi linier ini berhubungan dengan pertambahan, kemudian pengurangan, perkalian, matriks, dan juga skala dari anak panah itu sendiri. Kemudian pada playlist video Essence of Linear Algebra ini juga membahas mengenai matriks inverse, kemudian transformasi, dan juga aturan Cramer. Dan sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan materi aljabar linier yang sudah kami pelajari sebelum UTS, yaitu mengenai materi matriks, begitu. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu dot product dan juga konsep dualitas dalam aljabar linier. Dot product itu merupakan hasil nih dari menggabungkan dua komponen vektor yang sebanding dengan cara dikalikan untuk menghasilkan skalar. Nah, vektor baru yang dihasilkan itu tidak memiliki arah, hanya besarnya saja. Jadi, dot product itu menunjukkan hubungan yang kuat antara vektor dan juga transformasi linier. Sedangkan dualitas itu memungkinkan kita untuk melihat vektor dari dua perspektif yang berbeda nih, yaitu sebagai objek dan juga sebagai transformasi. Nah, untuk contoh dari dot product itu sendiri, teman-teman bisa lihat gambar di samping, yaitu ada matriks U dan juga V. Itu ada yang U ada 1, 2, dan juga 3. Kemudian untuk V ada 2, 1, 2. Gimana sih cara mengoperasikannya? Yaitu dengan cara 1 dikalikan 2, kemudian ditambah 2 kalikan 1, kemudian ditambahkan lagi 3 dikalikan 2. Nah, hasilnya bisa dihitung sendiri dan hasilnya itu 10. Begitu. Oke, selanjutnya itu ada cross product atau hasil kali silang, yaitu adalah operasi yang menggabungkan dua vektor di dalam ruang 3 dimensi untuk menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor awal. Nah, vektor baru ini memiliki arah dan juga besar yang ditentukan oleh rumus tertentu, atau bisa dikatakan seperti perhitungan luas vektor. Nah, cross product itu dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti menghitung momen gaya, kemudian menghitung luas jajar genjang, menentukan arah, dan juga menghitung rotasi.
Nah, pada cross product ini juga dapat dihitung menggunakan determinan, yang dimana determinan itu juga bisa digunakan untuk menghitung luas permukaan pada bidang kartesius. Nah, untuk contoh dari cross product itu sendiri, teman-teman bisa lihat gambar di samping. Oke, itu ada matriks U dan juga V. Yang dimana matriks U-nya ada 2, 3, 4, kemudian V-nya ada 5, 6, 7, dengan cara pengoperasiannya yaitu dengan cara 3 dikalikan 7, kemudian dikurangkan 4 kalikan 6, kemudian 4 dikalikan 5 dikurangi 2 kalikan 7, selanjutnya itu 2 dikalikan 6, kemudian dikurangi 3 kalikan 5. Dengan hasil akhir, teman-teman bisa hitung dengan nantinya hasil akhirnya yaitu minus 1, 2, dan juga minus 1, begitu. Oke, materi selanjutnya atau bisa dibilang materi terakhir pada video kali ini yaitu nilai agent dan juga vector agent. Pada playlist video Essence of Linear Algebra itu membahas mengenai agent value dan juga agent vector. Agent value dan juga agent vector ini merupakan vektor yang apabila ditransformasikan arah dari vektor itu tidak dapat berubah, tetapi skalanya juga berubah. Nah, konsep penting dalam algebra linear dalam video ini dijelaskan bagaimana suatu transformasi linear dapat mempengaruhi ruang. Kemudian dibahas juga mengenai bagaimana sih cara agent vector dan juga agent value itu bekerja. Lalu bagaimana cara menemukannya, pengaplikasian agent value dan juga agent vector itu dapat dipakai di berbagai bidang seperti rotasi dan juga translasi, kemudian diagonalisasi matriks dan juga untuk mencari sistem linear. Nah, selanjutnya pada playlist video ini juga membahas tentang trik cepat nih, bagaimana cara untuk menemukan agent value dari matriks 2x2. Nah, jika kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari agent value dan juga agent vector, video ini dapat membantu kita untuk menemukan agent value dengan cara lebih cepat. Adapun metode yang digunakan adalah metode tradisional yang digunakan untuk menemukan agent value dengan cara mengurangi nilai agent lambda dari suatu diagonal matriks dan menyelesaikan determinannya sama dengan 0. Namun, metode ini bisa menjadi lebih kompleks jikalau ukuran matriksnya itu relatif lebih besar. Selanjutnya, gimana sih cara trik cepatnya itu? Trik cepatnya itu menggunakan beberapa komponen tentang mean dan juga product agent value, yaitu dengan komponen ini kita dapat dengan cepat menemukan agent value dari matriks 2x2. Nah, kesimpulannya dalam video yang terakhir ini, yang agent value dan juga agent vector, trik ini dapat membantu kita dalam menemukan agent value matriks 2x2 dengan lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional atau cara yang biasa gitu. Nah, trik ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa nih yang ingin menghitung agent value secara dengan lebih singkat dalam suatu situasi yang seperti situasi yang hanya memberikan waktu singkat untuk menjawab persoalan seperti ini. Begitu. Sekian video resume dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya meminta maaf apabila ada salah kata maupun ada yang kurang dari video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.